Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, pada mata kuliah ekologi umum, kami akan membahas mengenai komunitas. Kami dari kelompok 5, kelas 3C, Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kelompok 5 ini beranggotakan saya sendiri, Fenia Alia Putri, lalu ada Mahfudoh, Ratna Anjani Putri, Tia Azizah, dan Dian Ayu Cahyani. Selanjutnya, kita akan langsung saja ke pembahasan mengenai komunitas. Pengertian komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari beberapa populasi yang mendiami suatu tempat dan waktu yang sama, di mana setiap populasi mempunyai jabatan fungsional masing-masing. Contoh objek kajian biologi tingkat komunitas yaitu ekosistem air tawar. Jenis-jenis komunitas. Berdasarkan tempat terbentuknya, terdapat 3 jenis komunitas. Yang pertama, hidrosfer, yaitu suksesi yang terbentuk di ekosistem air tawar. Yang kedua, halosfer, yaitu suksesi yang terbentuk di ekosistem air payau. Yang ketiga, setosfer, yaitu suksesi yang terbentuk di daerah gurun. Nah, sebelum kita mengetahui macam-macam suksesi, kita harus tahu dulu apa sih itu suksesi. Nah, suksesi adalah suatu proses perubahan berlangsungnya suatu arah secara teratur yang terjadi pada suatu komunitas dalam jangka waktu tertentu hingga terbentuk komunitas baru yang berbeda dengan komunitas semula. Berdasarkan kondisi habitat pada awal proses suksesi, suksesi dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada suksesi primer, yang kedua ada suksesi sekunder. Nah, suksesi primer itu ialah suksesi yang terjadi belum ada vegetasinya atau di daerah yang tadinya sudah ada vegetasi kemudian terganggu. Misalnya terbakar sehingga daerah tersebut menjadi kosong sama sekali. Pada habitat tersebut tidak ada lagi organisme dan komunitas asal yang tertinggal sehingga pada substrat yang baru ini akan berkembang suatu komunitas yang baru pula. Yang kedua ada suksesi sekunder, ialah suksesi yang terjadi pada habitat yang pernah ditumbuhi vegetasi kemudian mengalami gangguan, tetapi gangguan tersebut tidak merusak total organisme sehingga dalam komunitas tersebut substrat lama dan kemudian masih ada. Nah, perbedaan dari suksesi sekunder dan suksesi primer tersebut yaitu terletak pada kondisi habitat awal. Proses kerusakan komunitas disebut dengan denudasi. Nah, denudasi itu disebabkan oleh api, pengolahan, angin kencang, hujan, gelombang laut, dan penebangan hutan. Selanjutnya struktur komunitas, di mana struktur komunitas ini merupakan sekumpulan populasi dari spesies-spesies yang berlainan dan bersama-sama menghuni suatu tempat. Nah, struktur komunitas ini dipelajari melalui beberapa cara, yaitu melalui ukuran, komposisi, keanekaragaman spesies, dan juga kondisi habitat.
Selanjutnya ada struktur komunitas, di mana struktur komunitas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada struktur fisik, yang kedua ada struktur biologi. Yang pertama itu struktur fisik. Struktur fisik komunitas ini tampak apabila komunitas tersebut diamati. Misalnya tuh seperti kecepatan arus, keruhan atau kecerahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada struktur biologi. Nah, struktur biologi komunitas ini meliputi komposisi spesies, kelimpahan individu dalam spesies, perubahan temporal dalam komunitas, hubungan antara spesies dalam satu komunitas. Nah, struktur biologi dalam komunitas ini sebagian tergantung pada struktur fisik komunitas. Kemudian, komunitas ini memiliki beberapa karakter, yaitu yang pertama ada kualitatif. Kualitatif itu seperti komposisi, bentuk hidup, penologi, dan vitalis. Yang kedua ada kuantitatif seperti frekuensi, densitas, dan densitas relatif. Yang ketiga ada sintesis. Nah, sintesis ini adalah proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju ke satu arah yang berlangsung melambat secara teratur, pasti terarah, dan dapat diramalkan. Baik, selanjutnya adalah perbandingan dominansi dan predominan. Yang pertama adalah dominansi. Dominansi merupakan karakteristik dari komunitas yang menyatakan pengaruh penguasaan suatu jenis dalam suatu komunitas terhadap jenis lain, sehingga populasi jenis lain relatif akan berkurang dalam jumlah atau daya hidupnya. Spesies dominan adalah spesies secara ekologis dapat berhasil dan mampu menentukan kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhannya, atau spesies yang paling berpengaruh dan yang mampu dari jumlah maupun aktivitasnya dalam komunitas. Predominan merupakan konstituen komunitas yang lebih banyak, berlawanan dengan anggota biasa, ialah spesies yang kurang penting. Selain itu juga predominan dapat dikatakan jika jumlah individu suatu spesies lebih besar atau sama dengan 10% dari jumlah individu keseluruhan spesies yang ada dalam komunitas tersebut. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.